Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Untuk video kali ini Ibu akan membahas tentang materi titik berat. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di layar ini. Nah, di sini misalkan ada sebuah benda dengan bentuk sembarang. Setiap benda terdiri dari partikel-partikel yang memiliki berat. Nah, jika berat setiap partikel itu digabung, semuanya dijumlahkan, maka akan menjadi berat benda. Titik tangkap gaya berat benda disebut dengan titik berat benda. Jadi, titik berat itu merupakan titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Nah, cara menentukan titik berat, nah bisa kita hitung seperti ini. Jadi ini nilai koordinatnya, yaitu x untuk x, y-nya ya, ini untuk x-nya yaitu x1 ya. Jadi posisi titik berat partikel pertama ini dikalikan berat partikel ke-1 ditambah x2 yang ini dikali berat partikel kedua dan seterusnya. Kemudian ini dibagi dengan berat setiap partikel, atau nanti kalau kita jumlahkan di sini di bawah ini adalah berat total, atau bisa kita sebut sebagai berat bendanya. Nah, begitu juga dengan nilai y-nya, itu bisa kita hitung sama dengan nilai x-nya, sehingga nanti kita bisa tentukan koordinat titik beratnya. Jadi di sini titik beratnya berada pada posisi x0, y0. Ini x0-nya, ini y0-nya. Sekarang kita lihat di sini bagaimana kita menentukan titik berat untuk berdimensi 1. Nah, untuk berdimensi 1 ini di sini kita berbicara panjang ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ini untuk tabel titik berat untuk benda berdimensi 1. Ini yang pertama adalah panjang. Jadi kalau untuk sebuah batang ya, di sini yang bentuknya lurus seperti ini, maka titik beratnya ini sama dengan setengah AB. Jadi setengah dari panjang batang tersebut. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti busur lingkaran ya, tapi ini tidak setengah lingkaran, maka di sini untuk menentukan titik beratnya y0 sama dengan AB, di mana AB ini adalah panjang tali busur yang ini dibagi busur AB, berarti dibagi panjang ini, panjang busurnya, kemudian dikalikan dengan jari-jarinya. Sedangkan untuk busur setengah lingkaran, yaitu di sini menghitungnya adalah 2 kali jari-jari dibagi V ya, dimana nilai V ini bisa kalian hitung dengan 3,14 atau 22/7. Nah, di sini untuk menentukan koordinat titik beratnya atau nilai x0 dan y0, kita gunakan panjang. Jadi di sini posisi nilai x-nya gitu ya, x untuk panjang benda pertama dikalikan nilai x-nya, ini x dikali ini panjang benda pertama, kemudian di sini x2 dikali L2 dan seterusnya dibagi nanti di sini panjang total. Begitu juga y-nya, nanti y1 kali L1 ditambah y2 kali L2 dan seterusnya dibagi ini panjang total. Nah, untuk lebih jelasnya supaya tergambar, kita lihat contoh soal berikut ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar ini batang yang digabungkan ya. Di sini si batang-batang ini kita bagi menjadi 6 ya. Ini batang ke-1, kedua, ketiga yang ini yang horizontal, kemudian yang keempat ini yang vertikal, 5 yang ini, kemudian 6 yang ini. Nah, di sini kita akan mencari titik beratnya, jadi x, y-nya, x0, y0-nya. Nah, di sini kita cari dulu
untuk nilai X0-nya ya. Nah, di sini untuk X0-nya, nah, sama dengan kita lihat di sini. Nah, ini posisi batang yang pertama. Ini di sini titik beratnya adalah posisinya di tengah-tengah di sini. Nah, kamu lihat ke sini nilai X-nya berapa? Berarti ini di posisi X20 ya. Kemudian ditulis di sini. X-nya 20, X1 berarti ini kan dikali. Nah, lihat panjang batang pertama yang ini berapa? Nah, ini kan panjangnya 20 cm ya. Jadi dikali 20. Kemudian ditambah X2. Nah, X2 itu di sini perhatikan. Nah, ini kan batang kedua, tengah-tengahnya ada di sini. Titik beratnya berarti di tengah-tengah ya. Nah, lihat posisi ini. Nah, kalau saya gambarkan misalkan tengah-tengah ini. Di sini ya. Nah, ini berada posisi X berapa? Berarti di sini X-nya 60 kan? Nah, kita tulis di sini 60 dikalikan. Nah, nanti ini panjangnya berapa? Berarti dikalikan panjang batang kedua kan? Nah, ini panjangnya sama dengan yang pertama yaitu 20. Kemudian ditambah, lihat batang yang ketiga. Nah, ini yang horizontal, tengah-tengahnya ada di sini. Berarti dia bernilai X-nya 40. Masukkan ke sini. 40 dikali, nah ini panjang batang. Panjangnya dari sini ke sini. Berarti 80 cm. Kemudian kita lihat batang keempat yang ini. Ya, dia tengah-tengahnya ada di sini. Dia berada pada X0. Berarti 0 dikali, nah ini panjang batangnya 20. Kemudian ditambah batang ke 5. Ini posisi tengah-tengahnya di sini. Berarti dia berada pada posisi X40. Berarti tulis di sini X-nya 40 dikalikan panjang batangnya. Berarti ini panjang batang kelima itu panjangnya 20 cm. Kita kalikan berarti 20 di sini. Kemudian batang keenam ini tengah-tengahnya di sini ya. Dia berada pada X80. Jadi tulis X6-nya di sini 80 dikalikan panjang batangnya. Panjang batang ke-6 itu 20 cm. Nah, kemudian ini semua nanti dibagi dengan panjang total. Berarti panjang batang ke-1 tadi 20 ditambah panjang batang kedua 20 cm, panjang batang ketiga 80 cm, panjang batang keempat itu 20 cm, panjang batang kelima 40 cm, dan panjang batang ke-6 itu 20 cm. Nah, ini kalau kita jumlahkan nanti sama dengan hasilnya adalah 8000 per 200. Berarti di sini X0-nya 40 cm ya. Kemudian kita cari Y0-nya. Y0-nya. Nah, ini sama caranya ya. Berarti kita lihat sekarang batang ke-1. Ini titiknya. Nah, kamu perhatikan di sini. Nah, ini nanti kan titik beratnya di tengah-tengah. Nah, di sini berada pada posisi yang ini kan X sama dengan 10. Berarti di sini maaf, bukan X tapi Y. Ya, jadi kalian perhatikan di sini untuk Y0. Nah, posisi batang ke-1 itu berada pada Y sama dengan 10. Berarti di sini tulis Y-nya 10 ya.
Kemudian panjang batangnya 20, berarti dikali 20 cm. Ditambah, lihat batang yang kedua. Ini posisi Y-nya sama dengan batang ke-1, yaitu pada posisi 10 ya. Jadi di sini batang kedua berada pada posisi Y10. Yang ini ya, di sini Y-nya 10. Jadi tulis di sini 10 kali panjang batangnya 20. Ditambah yang ini sekarang batang ketiga. Itu posisi titik beratnya di sini kan. Kita lihat, proyeksikan ke sini. Oh, ternyata dia ada di Y20. Berarti 20 dikali panjang batangnya. Ini batang yang ketiga adalah 80 cm. Tulis di sini. Kemudian kita tambahkan yang batang keempat. Lihat, tengah-tengahnya ada di sini. Dia berada pada X 30. Berarti tulis di sini 30. Nah, lihat batang keempat. Ini panjang batangnya 20. Berarti ini dikali 20 cm ya. Kemudian batang kelima, lihat ini tengah-tengahnya di sini. Berarti di Y40. Tulis di sini 40. Kemudian dikali panjang batangnya, ini 20. Dikali 20. Ditambah yang batang ke-6. Yang ini sama ya dengan batang keempat. Nah, berarti X-nya 30 dikali panjang batangnya 20 ya, batang ke-6. Kemudian ini sama, nanti dibagi. Ini nanti dibagi. Nah, ini totalnya sama dengan yang tadi, yang X0. Jadi nggak usah dihitung lagi satu-satu ya, karena sudah kita hitung. Jadi ini nanti hasilnya 4.800 dibagi 200. Nah, ini sama dengan 24 cm ya. Nah, ini 24 cm. Sehingga nanti nilai X 0,Y0-nya ini sama dengan 40,24 cm. Ya. Kita lanjutkan sekarang titik berat benda berdimensi 2, atau di sini yang kita bahas adalah tentang luas. Nah, ini untuk titik beratnya bisa kalian lihat di tabelnya ya. Silakan nanti kalian catat. Nah, ini bagaimana cara menghitung titik beratnya. Nah, untuk X0 dengan Y0 sama dengan yang tadi, dengan yang panjang. Hanya di sini kalau tadi X1 kali L1, kalau di sini L-nya diganti dengan A. Ya, jadi X1 A1 ditambah X2 A2 dan seterusnya dibagi A total. Jadi di sini luas total, ya. Nah, begitu juga Y sama Y1 A1 ditambah Y2 A2 dan seterusnya dibagi luas total juga. Nah, untuk supaya lebih paham kalian, kita lihat lagi nih contoh soalnya. Tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut. Nah, di sini kalian perhatikan, ini ada 3 luasan, tapi untuk yang persegi ini akan kita gabung, sehingga di sini ini luas 1 ya untuk persegi panjang, dan kemudian luas 2 adalah untuk yang segitiga. Nah, di sini kita hitung dulu untuk A1-nya, yaitu panjang kali lebar ya. 6 dikali 3 jadi 18. Kemudian untuk A2-nya adalah luas segitiga, yaitu setengah alas dikali tinggi. Jadi setengah alasnya 3 ya. Tingginya 3 juga. Jadi di sini sama dengan 9/2 atau 4,5 cm persegi. Nah, dari sini baru kita tentukan titik beratnya ya. Untuk X0 dulu. Kita lihat untuk X1, ini titik beratnya di sini berarti X1-nya ini 3. Jadi 3 dikali A1 yaitu 18 ditambah. Nah, ini untuk
X2 kita lihat di sini, titik beratnya kan di sini. Berarti ini X2-nya di sini ya, antara 3 dan 6. Berarti 4,5. Kemudian dikalikan yang ini, A2 ya, 4,5. Ini dibagi, totalnya 18 ditambah 4,5. Sehingga nanti diperoleh, kan kita peroleh 74,25. Ini dibagi dengan 22,5. Jadi nanti akan kita dapatkan 3,3 cm. Nah, kemudian untuk Y0-nya di sini Y1. Nah, berarti Y1 yang ini. Nah, yang itu ya, berarti itu 3/2, 1,5 ya. Dikali luasnya 18 ditambah. Nah, ini nanti untuk Y2-nya yang ini berarti sepertiga tinggi. Posisinya ada di sini. Berarti ini ada di Y sama dengan, nah karena ini tingginya dari sini ke sini 3, berarti sepertiga tingginya 1 ya. Jarak dari sini ke sini 1, berarti di sini Y-nya 3 ditambah 1 untuk Y2-nya ya. Berarti 4 dikali A2-nya 4,5. Nah, ini sama. Nanti luas totalnya 22,5. Sehingga nanti diperoleh hasilnya ini adalah 45 dibagi 22,5. Jadi sama dengan 2 cm. Sehingga nanti untuk titik beratnya adalah koordinatnya 3,3,2 cm. Kemudian titik berat benda berdimensi 3 atau volume. Nah, di sini kalian perhatikan ini ada 2 tabel. Ini tabel untuk benda pejal, yang ini untuk bidang kulit ya. Jadi silakan nanti kalian catat. Nah, ini untuk menentukan titik beratnya. Jadi sama dengan yang sebelumnya untuk panjang dan luas, hanya di sini diganti dengan volume. Jadi untuk X0-nya X1 V1 ditambah X2 V2 dan seterusnya, kemudian dibagi volume total. Begitu juga Y0 sama dengan Y1 V1 ditambah Y2 V2 dan seterusnya dibagi V total. Untuk contohnya adalah seperti ini. Pada gambar di bawah ini, sebuah benda terdiri dari tabung pejal dan kerucut. Jadi ini pejal ya. Tentukan titik berat benda bervolume tersebut dari alasnya. Nah, di sini kita cari dulu ya volume masing-masing benda. Untuk yang pertama kita ambil yang tabung. V1 sama dengan berarti luas alas VR kuadrat dikali tingginya. Tinggi tabung 10 cm. Ya, sedangkan di sini untuk V2, jadi kita tuliskan dulu aja sekian untuk V2-nya. Itu volume kerucut ya, 1/3 dikali V R kuadrat, ini luas alasnya dikali tingginya 12. Nah, nanti kita baru di sini karena yang ditanya ini titik berat benda dari alasnya, jadi di sini kita cukup menghitung Y0 saja. Jadi tingginya saja ya. Jadi di sini kita cari dulu Y1-nya. Itu karena bentuknya tabung, berarti setengah dari tinggi ya. Berarti 10 dibagi 2, 5. Kemudian dikalikan V1, VR kuadrat dikali 10. Kemudian untuk Y2, ini 10 ditambah dari 1/4 tinggi kerucut. Nah, ini tingginya 12 dibagi 4 berarti 3 ya. 10 tambah 3 berarti ini 13. Ya, jadi ini untuk yang tabung, ini acuannya dari alas tabung, bukan dari alas kerucut ya. Sehingga nanti 3-nya itu harus ditambah dengan 10 atau tinggi tabung. Nah, kemudian ini dikali volume yang kedua.
Kita masukkan aja ini 1/3 dikali VR kuadrat kali 12. Kemudian yang ini dicari volume totalnya, VR kuadrat kali 10 ditambah 1/3 VR kuadrat dikali 12. Nah, ini dibagi VR kuadrat ya. Kemudian yang ini bisa kita lebih sederhanakan. Yang ini 12 dibagi 3, 4. Kemudian 12 dibagi 3, yang ini juga sama 4. Maka Y0-nya sama dengan 5 kali 10. Yang ini ya, 50 ditambah 13 dikali 4, 52. Kemudian yang bawah ini 10 tambah 4, 14. Jadi sama dengan 102 dibagi 14. Hasilnya adalah 7,3 cm. Jadi ini titik berat benda dari alasnya.